Jadi kita sama-sama sekarang berkonsentrasi mencari Jokowi atau menangkap Paiman. Jadi kalau kita mau menyelamatkan bangsa negara kita ini dari perampok-perampok yang ada di sekitarnya Gibran, ayo rame-rame. Jokowi aja dikendalikan oleh para bandit-bandit di sekitar Jokowi. Tambang sana, tambang sini, uang sana, uang sini kan dirampok. Jadi dari awal wali kota Solo itu sudah dibikin oleh si Paiman. Jadi saya sebut bahwa dokumennya Jokowi diulang itu, ya itu yang diulang. Jadi semua fotonya sama. Mana adalah keluaran UGM ada foto di atas stempel. Kan semuanya stempel di atas foto. Nah, jadi kecurigaan itu diperkuat. Jadi kalau bisa hari ini diputuskan menangkap dulu yang namanya Paiman. Sudah tuh cari si Jokowi, ajak berunding sama Jokowi. Tarik anak kau dari Wapres. Ya kan? Selesai. Satu-satunya kita harap bangsa ini tidak dipimpin terus sama keluarga Jokowi yang bodong. Jokowi tidak punya dokumen, si Gibran nggak punya. Gibran itu dia hanya punya SMP, pengetahuannya kurang, pengalamannya kurang. Dia dobrak konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, akhirnya Paiman, si tukang sulap ijazah palsunya Mukidi, itu loncat gitu aja jadi tukang sapu. Sebelumnya punya kios pramuka pojok, langsung melalui tahapan yang tidak normal jadi wakil menteri desa. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Balas jasa lah. Polanya Jokowi itu bisa diduga, ya. Siapa saja orang yang ikut menipu dan akhirnya sukses bersamanya, tidak akan yang ada ditinggalkan. Semua dikasih jabatan, semuanya, ya. Jadi ikut tipu-tipu, menyanjung-nyanjung Jokowi, semuanya dapat jabatan. Itu pola yang diterapkan oleh Jokowi, ya. Sekalipun mereka tidak ada prestasinya. Kebayang nggak? Tukang sapu, ya, lulusan SMP, berangkat ke Jakarta, udah gede, kemudian menimba ilmu, bisa jadi profesor. Kebayang, dari mana gelar-gelar S1, S2, S3? Dari pasar pramuka bisa jadi, ya, karena dia punya sendiri. Masa dia membuatkan, buat orang lain, dia nggak bikin untuk dirinya sendiri, kan? Nah, ketika saat itu orang masih susah ngecek, ya, lulusan dari mana karena tidak ada online-nya di perguruan tinggi yang ada, ya dasarnya hanya ijazah itu aja, ya kan? Dengan segitu suap dan lain sebagainya, sudah masuk deh dia ke perguruan tinggi. Dan ini saya kira adalah mentalitas, ya, seperti terlihat dari 6 orang anak buahnya Jokowi, itu semua ngaku, terutama Widodo, ya, ngaku kenal Paiman, si tukang ketik atau punya kios di pasar pramuka, ya. Nah, itulah mengapa pemirsa ketika Jokowi ijazahnya dikritisi oleh Roy Suryo, Paiman ini ngancam ke Roy Suryo dan pada akhirnya minta maaf ke Roy Suryo karena mungkin takut, cemas kalau suatu saat dia yang kena karena dia yang bikin ijazahnya itu, ya. Betor Suryadi, tokoh PDIP ini 1000% yakin Paiman lah orangnya yang bikin dokumen-dokumen Jokowi itu, ya, termasuk ijazahnya. Ini memang pemirsa, semenjak beredarnya pengakuan mantan wakil menteri desa pembangunan daerah tertinggal transmigrasi Profesor Paiman Raharjo gitu, yang memiliki kios di pasar pramuka itu memang viral di dunia maya. Lokasi pasar tersebut sekarang menjadi sorotan gitu, ya. Dan sebelumnya pengakuan itu sendiri didapat oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, ya, Roy Suryo, yang mendapatkan pesan WhatsApp langsung dari Paiman Raharjo. Pesan itu, ya, isinya minta maaf kepada Roy Suryo atas chat sebelumnya yang bersifat intimidatif perihal keterlibatan Roy dalam kasus penyelidikan ijazah palsu Mukidi atau Jokowi atau Joko Widodo atau Mulyono atau entah siapa, karena nggak jelas ini sebetulnya nama orang ini siapa, atau Bernardus apa siapa, Bernardus apa Berpedus, ya kita tidak tahu juga, ya.
Tuh. Dan dalam perjalanan hidupnya, ya, dia katakan dari tukang sapu dan membuka pengetikan dan fotokopi dan bukan percetakan di pojok Pramuka Matraman Raya. Semua orang tahu, ya, pasar Pramuka pojok yang buka pengetikan, skripsi macam-macam itu adalah jasa palu gada. Apa lo mau, gua ada. Mau ijazah, mau dokumen, ya, kata seorang anggota BIN mantan gitu kan, visa Amerika pun bisa dipalsukan di pasar Pramuka, ya, seperti itu pemirsa. Dan ini saya kira memang hari-hari yang sangat menyulitkan Pak Iman, ya, karena kalau kebongkar semua mungkin 5 tahun atau bahkan 10 tahun yang akan datang, Pak Iman tidak bisa berkutik lagi. Dalam usia rentanya mungkin akan dijebloskan ke dalam penjara bersama dengan para penipu lainnya. Ya, ini saya kira memang orang-orang yang ikut menipu sehingga rakyat Indonesia hancur-hancuran hari ini. Ya, ekonomi menurun, pendapatan menurun, PHK di mana-mana, janji pekerjaan 16 juta. Tapi yang menjanjikan itu koplaknya bukan main, ya, nggak ada tanggung jawabnya sama sekali, nggak pernah dia berbicara itu, kecuali hanya membagikan nasi dan lain sebagainya, gitu kan? Dulu dipuja setinggi langit oleh para termul, sekarang sama sekali tidak ada apa-apanya. Satu pemerintahan yang menurut saya bahkan membuat Indonesia semakin terpuruk ke depannya kalau tidak ada keberanian dari Prabowo. Dan bagaimana mungkin Prabowo berani? Karena kartunya juga dipegang sama Mukidi itu. Ya, itulah mengapa pada saat titik terendah dari rakyat ini ketika antara bisa hidup, bisa makan atau tidak, mungkin dia lebih baik, ya, berani melawan rejim yang korup, ya, untuk perbaikan dengan risiko yang mungkin sudah diperhitungkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.